Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di Saniswan, kanal YouTube yang mengedukasi melalui mitos, benda bertuah, primbon Jawa, serta budaya yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Di tanah Jawa yang kaya akan misteri, setiap desah angin membawa kisah-kisah dari masa lampau tentang para leluhur, benda-benda pusaka, dan tanda-tanda yang terukir di langit dan bumi. Di antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan, tersimpan rahasia yang terus hidup dalam setiap jiwa masyarakat Jawa. Inilah Saniswan, tempat di mana mitos berbicara, budaya bernapas, dan warisan leluhur menemukan suaranya. Kali ini saya akan membahas tentang 5 batu akik berkodam penjaga pilih tanding. Dalam senyap malam di tanah Jawa, ketika kabut menuruni perbukitan dan suara jangkrik berpadu dengan desir angin, ada rahasia yang berembus dari masa lalu. Rahasia itu bukan sekadar kisah tentang batu, melainkan tentang kehidupan yang menembus batas antara dunia yang tampak dan dunia yang tak kasat mata. Orang Jawa menyebutnya tatanan jagat alit lan jagat gede, keseimbangan antara alam manusia dan alam halus. Di antara keduanya, ada jembatan halus yang dijaga oleh para makhluk gaib yang disebut Hodam. Mereka bukan dewa, bukan pula iblis, melainkan penjaga keharmonisan agar jagat tidak runtuh oleh keserakahan manusia. Sejak dahulu, para leluhur percaya bahwa bumi menyimpan berbagai bentuk kekuatan. Batu, logam, bahkan air bisa menjadi wadah dari daya spiritual yang disebut tuah, anugerah dari alam yang hanya datang kepada mereka yang mampu menjaga kesucian batin. Dari keyakinan itu lahirlah benda-benda bertuah, dan di antara yang paling dikenal adalah batu akik. Namun, tidak semua batu memiliki nyawa gaib di dalamnya. Hanya batu yang terpilih oleh alam dan disertai restu leluhur yang memiliki penjaga spiritual. Para sesepuh menyebutnya batu berhodam penjaga, dan konon, di balik kilaunya tersimpan janji antara dunia manusia dan dunia halus. Sapasing bisa nyumurupi makna sejati, bakal manggih pituduhing urip. Siapa yang memahami makna sejati, akan menemukan petunjuk hidupnya. Batu-batu ini bukan sekadar hiasan jari, bukan pula alat untuk memamerkan kekayaan. Setiap batu menyimpan kisah, watak, dan kodam yang berbeda. Ada yang membawa wibawa, ada yang menuntun rezeki, ada pula yang menjaga keselamatan dari mara bahaya. Namun semua itu bergantung pada niat pemiliknya, apakah ia mencari kekuatan, atau justru mencari keseimbangan. Dalam lintasan waktu yang panjang, 5 batu dikenal sebagai penjaga utama yang mewakili 5 sifat kehidupan manusia: kebijaksanaan, rezeki, kehormatan, keberanian, dan keseimbangan. 5 batu ini diyakini memiliki hodam yang menjadi cermin dari watak sang pemilik. Maka, pada malam yang penuh isyarat ini, mari kita menelusuri satu persatu kisah dari batu-batu pilihan itu. Kita mulai dari batu yang pertama. Batu yang berwarna biru kehitaman dengan sinar teduh. Batu yang disebut sebagai lambang kebijaksanaan dan perlindungan leluhur, Batu Sulaiman Wulung. Di antara ribuan batu akik yang menghiasi tangan para penggemar pusaka Nusantara, ada satu batu yang tidak sekadar indah, melainkan memancarkan aura yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Batu itu berwarna hitam kebiruan, kadang memantulkan cahaya ungu pekat di bawah sinar bulan. Orang Jawa menyebutnya Batu Sulaiman Wulung, batu kebijaksanaan yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Hodam Macan Kumbang, penjaga dari alam rahasia yang berjalan di antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam kisah turun-temurun, batu ini dikaitkan dengan warisan spiritual Nabi Sulaiman, sosok yang diberi kemampuan berbicara dengan makhluk halus dan memahami bahasa alam. Di tanah Jawa, kepercayaan itu berpadu dengan ajaran kejawen, menjadikan Sulaiman Wulung sebagai lambang waskita, ketajaman batin, dan kejernihan pikiran. Bagi para leluhur, batu ini bukan sekadar jimat atau penarik tuah, melainkan guru batin bagi mereka yang mau belajar mengenali dirinya sendiri. Karena yang dijaga oleh Macan Kumbang bukan tubuh, melainkan hati dan laku hidup. Wong sing nguasani hati, bakal nguasani jagat. Barang siapa mampu menguasai hatinya, ia akan menguasai dunia. Hodam Macan Kumbang dikenal sebagai makhluk penjaga yang teguh, pemberani, namun juga arif. Ia tidak tunduk pada manusia.
tetapi hanya pada mereka yang hidupnya selaras dengan hukum alam. Dalam pewayangan, ia sering digambarkan sebagai simbol pangruating dosa, kekuatan yang membersihkan hawa nafsu dan menuntun manusia menuju kesadaran diri. Para sepuh sering berkata bahwa pemilik sejati Sulaiman Wulung bukan orang sembarangan. Batu ini akan menolak mereka yang hatinya kotor atau mencari kekuasaan untuk kesombongan. Sebaliknya, bagi orang yang tulus, batu ini memancarkan aura tenang dan membuat pemiliknya dihormati tanpa harus memerintah. Dalam beberapa kisah, ketika macan kumbang merasa terancam atau pemiliknya berada dalam bahaya besar, ia akan menampakkan dirinya sebagai bayangan hitam di tepi pandangan, bukan untuk menakuti, melainkan sebagai tanda bahwa penjaga leluhur sedang berjaga. Dalam primbon Jawa, Sulaiman Wulung diasosiasikan dengan weton yang membawa sifat ademing manah, hati yang sejuk, dan pikiran yang bijak. Batu ini kerap diberikan kepada para pemimpin desa, guru spiritual, atau orang yang sedang mencari ketenangan batin setelah melewati masa-masa sulit. Bila seseorang memakai batu ini dengan niat suci, rezekinya cenderung lancar, karena Khodam macan kumbang menolak energi serakah dan hanya menuntun pada rezeki yang datang dari kejujuran. Dalam beberapa tafsir ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa di akhir zaman akan muncul cahaya Wulung Saka Kulon, cahaya biru gelap dari barat yang membawa tanda kebangkitan kebijaksanaan lama. Banyak orang meyakini itu adalah simbol dari kekuatan Sulaiman Wulung yang kembali muncul untuk menjaga keseimbangan dunia manusia. Secara budaya, batu ini sering dipasangkan dalam cincin atau liontin oleh para penghayat kejawen. Bukan untuk memamerkan kekuatan, tetapi sebagai pengingat agar manusia selalu rendah hati di hadapan rahasia alam. Sebab dalam setiap sinar biru gelapnya, tersimpan pesan sunyi, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tenaga, tapi pada kebeningan jiwa. Khodam macan kumbang bukan makhluk yang mudah diperintah. Ia datang hanya ketika manusia memanggilnya dengan keheningan, bukan dengan mantra. Ia menjaga bukan karena disuruh, melainkan karena mengenali hati yang bersih. Dalam beberapa kisah, jika seseorang melanggar janji spiritualnya, menipu, menzalimi, atau menghina ajaran leluhur, maka batu ini menjadi dingin, mati, dan kehilangan kilaunya. Itulah tanda bahwa sang Khodam telah pergi. Maka, siapapun yang memegang batu Sulaiman Wulung sebaiknya menundukkan hati dan menata laku hidupnya. Karena batu ini bukan alat untuk berkuasa, melainkan cermin untuk mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Sebagaimana pepatah Jawa berkata, "Kuasa marang liyan iku gampang, nanging nguasani owek dewe iku kawruh sing paling susah." Menguasai orang lain itu mudah, tapi menguasai diri sendiri adalah ilmu yang paling sulit. Kedua, batu cambong dan Khodam jin penuntun rezeki. Di antara batu-batu tua yang lahir dari rahim bumi, batu cambong menempati tempat yang istimewa. Batu ini berbeda karena di bagian tengahnya terdapat lubang alami, seolah bumi sendiri sengaja menorehkan rahasia ke dalam tubuh batu itu. Dalam pandangan para leluhur, lubang itu bukan sekadar bentuk, melainkan gerbang halus, penghubung antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Di sanalah, menurut kepercayaan lama, bersemayam Khodam jin penuntun rezeki, makhluk halus yang bertugas membuka jalan keberkahan bagi manusia yang hidupnya jujur dan bekerja keras. Batu cambong seringkali ditemukan di pinggir sungai, di tepi gunung, atau di dasar laut yang sunyi. Bentuknya tidak pernah sama. Ada yang berwarna coklat keemasan, ada pula yang hitam pekat dengan rongga di tengahnya, seperti mata yang mengintip masa depan. Dalam budaya Jawa, batu ini disebut sebagai watu pangreksa dalam rezeki, batu penjaga jalan rezeki. Rezeki ora mang saka tangan, nanging saka kabecikan atimu dewe. Rezeki tidak hanya datang dari kerja tangan, tetapi juga dari kebaikan hatimu sendiri. Khodam yang menghuni batu cambong dikenal bukan sebagai makhluk penguasa, melainkan penuntun. Ia tidak memberi kekayaan secara tiba-tiba, tetapi membuka peluang yang tak terlihat. Dalam dunia spiritual Jawa, ia bekerja melalui intuisi, memberi firasat, memunculkan ide, atau mempertemukan manusia dengan keberuntungan yang tidak disengaja. Orang tua dahulu sering berkata, "Batu cambong iku ora aiso ngegawe wong sugih, nanging aiso ngegawe dalan sugihmu dadi gamblang." Artinya, batu ini tidak menjadikan seseorang kaya secara ajaib,
namun membantu menuntun langkah agar rezeki mudah dijemput. Dalam primbon kuno disebutkan, batu combong sebaiknya dijaga dengan niat suci. Bila digunakan untuk keserakahan atau pesugihan hitam, hodam yang semula membawa berkah akan pergi, digantikan oleh entitas yang berkarakter gelap, membawa kesialan dan kehancuran batin. Maka dari itu, para sepuh selalu mengingatkan agar batu ini dipakai dengan doa dan sedekah, sebagai penyeimbang antara dunia lahir dan dunia gaib. Wong sing ora gelem nyedekah, rezekina bakal seret kaya banyu sing dicekel. Orang yang enggan bersedekah, rezekinya akan seret seperti air yang digenggam. Secara spiritual, hodam jin penuntun rezeki dalam batu cambong memiliki watak lembut, namun tegas terhadap niat buruk. Ia hanya bekerja ketika pemiliknya hidup selaras dengan hukum alam, jujur, tidak tamak, dan senang membantu sesama. Seringkali, hodam ini menuntun dengan cara yang tidak langsung. Misalnya, memberi mimpi tentang air mengalir, pertanda datangnya kesempatan baru. Atau mendengar suara samar di antara tidur, tanda agar tidak menyerah di tengah usaha. Batu combong sering dijadikan cincin atau disimpan dalam kain putih sebagai pusaka pribadi. Saat disimpan dengan penuh hormat, auranya menenangkan, dan pemiliknya sering merasakan keberuntungan kecil yang berulang, dagangan laku, urusan lancar, atau dipertemukan dengan orang baik. Namun jika disalahgunakan untuk menipu atau memperdaya, batu ini menjadi dingin dan berat, seakan menolak untuk disentuh. Itu tanda bahwa kodamnya sedang pergi. Dalam filosofi Jawa, setiap lubang adalah simbol reresik, ruang kosong yang memberi makna pada keberadaan. Batu combong mengajarkan bahwa dalam kekosongan ada jalan menuju kelimpahan, karena yang berlebih seringkali menutup jalan berkat. Batu ini menjadi pengingat bahwa rezeki sejati bukan hanya tentang uang, tapi tentang rasa cukup, damai, dan keberkahan. Maka ketika malam sunyi dan suara jangkrik terdengar seperti doa yang berulang, pemilik batu cambong kerap merasakan hawa lembut mengelilinginya. Itulah tanda bahwa hodam jin penuntun rezeki sedang berkeliling, memastikan bahwa jalan hidupnya tetap terbuka. Ia bukan hantu, bukan ilusi, melainkan penjaga halus yang bekerja dalam diam, membuka jalan bagi mereka yang hidupnya selaras dengan kebajikan. Begitulah rahasia batu cambong. Batu sederhana yang menjadi gerbang rezeki bagi jiwa yang bersih. Ketiga, batu junjung derajat dan kodam Prabu Kencana Wisesa. Di dunia batu-batu bertuah, batu junjung derajat menempati tahta yang tinggi. Warna dasarnya berlapis indah. Perpaduan antara putih, coklat, dan keemasan membentuk gradasi seperti mahkota raja yang menatap matahari pagi. Para leluhur percaya, batu ini bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol kebangkitan martabat manusia. Lambang bagaimana seseorang bisa naik derajatnya karena kesungguhan, ketulusan, dan restu alam. Dalam pandangan para empu tua, setiap lapisan warna pada batu junjung derajat melambangkan perjalanan hidup manusia. Dari gelap menuju terang, dari jatuh menuju bangkit, dari hina menuju mulia. Batu ini seakan menyimpan doa ribuan jiwa yang pernah berjuang melawan nasib, menjadi peneguh bagi mereka yang ingin bangkit dari keterpurukan. Wong urip iku kudu wani junjung derajate dewe, ora ngenteni pangalembana liyan. Hidup adalah keberanian untuk menegakkan derajat sendiri, bukan menunggu pujian orang lain. Dalam tradisi mistik Jawa, batu junjung derajat diyakini dijaga oleh hodam Prabu Kencana Wisesa, sosok gaib berpakaian emas kebesaran, bermahkota cahaya, dan berwajah teduh. Ia disebut sebagai bayangan arwah para raja bijak dari masa lampau, menjaga kehormatan dan kebijaksanaan bagi manusia yang mengabdi pada kebaikan. Hodam ini tidak sembarang datang. Ia hanya hadir kepada orang yang memiliki tekad suci dan niat untuk memperbaiki derajat, bukan untuk kesombongan. Prabu Kencana Wisesa, menurut kisah para spiritualis Jawa, turun dari alam kesampurnan setiap kali seseorang yang berhati jernih memegang batu ini dengan rasa syukur. Ia membisikkan ilham yang menuntun manusia agar tidak hanya mengejar pangkat dan kedudukan, tapi juga martabat di mata Tuhan. Karena dalam pandangan beliau, derajat sejati tidak diukur dari emas dan tahta, melainkan dari ketulusan yang menyala di dalam hati. Banyak orang yang mengenakan batu junjung derajat dengan keyakinan bahwa aura hodamnya menambah kewibawaan. Tatapan menjadi lebih tenang, ucapan lebih didengar, dan langkahnya lebih berwibawa.
Para pemimpin, guru spiritual, dan tokoh masyarakat pada masa lalu sering membawa batu ini sebagai penyeimbang antara kekuasaan dan tanggung jawab. Secara batiniah, energi batu junjung derajat terasa halus namun tegas. Ia memperkuat rasa percaya diri tanpa menumbuhkan kesombongan, menegakkan martabat tanpa menjatuhkan orang lain. Dalam meditasi Jawa kuno, batu ini kerap diletakkan di atas tapa brata atau meja pusaka sebagai sarana pemusatan niat. Dikatakan bahwa batu ini membantu membuka cakra kehormatan, bagian batin manusia yang mengatur rasa percaya diri, keteguhan, dan keberanian moral. Hodam Prabu Kencana Wisesa juga dikenal sebagai penjaga karma baik. Ia menolak niat kotor dari manusia yang mencoba menggunakan batu ini untuk memperdaya, memanipulasi, atau menindas sesama. Bila niat pemiliknya bengkok, energi batu akan meredup. Warnanya tampak kusam dan terasa berat di tangan. Sebaliknya, jika digunakan dengan niat lurus dan doa yang tulus, auranya akan memancarkan hawa hangat yang menenangkan. Dalam kebatinan Jawa, hodam ini sering menampakkan diri melalui mimpi tentang singgasana emas, atau mendadak muncul bayangan cahaya di belakang kepala seseorang yang mengenakan batu ini. Itu bukan pertanda kesombongan, melainkan tanda bahwa hodamnya sedang menyertai, menjaga agar langkah tidak salah arah. Batu junjung derajat mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang bisa dijunjung dengan cara yang benar. Ia mengingatkan kita bahwa kebesaran tidak harus berteriak, dan wibawa sejati tidak butuh panggung. Sebab dalam diamnya batu itu, tersimpan pesan agung. Sapa sing jujur lan sabar, bakal diunggahake derajate dening Gusti. Siapa yang jujur dan sabar, akan ditinggikan derajatnya oleh Tuhan. Keempat, batu tapak jalak dan hodam naga hitam penjaga diri. Ada satu batu yang dalam diamnya memancarkan wibawa gagah dan ketenangan mistik. Batu itu adalah batu tapak jalak. Di permukaannya tampak guratan alami berbentuk tanda silang atau tapak kaki burung jalak. Seolah alam semesta sendiri telah menorehkan lambang perlindungan pada tubuh batu tersebut. Para leluhur Jawa menyebutnya sebagai watu tapak pangreksa. Batu yang menjaga langkah pemiliknya dari segala mara bahaya. Batu tapak jalak bukan batu biasa. Ia dikenal dalam dunia kejawen sebagai simbol panser papat limo panser, lambang keseimbangan antara 4 penjuru mata angin dan 1 pusat jiwa manusia. Guratan silang di tengah batu menandai pertemuan antara arah lahir dan arah batin. Disitulah letak kekuatan sejatinya. Barang siapa mampu menjaga keseimbangan itu, maka hidupnya akan terlindungi dari segala keburukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Urip iku kudu kaya tapak jalak, mantep langkah lan ora kagoda angin owah. Hidup harus seperti tapak jalak, mantap melangkah dan tak mudah goyah oleh perubahan. Dalam kebatinan Jawa, batu ini dipercaya dijaga oleh hodam naga hitam penjaga diri, sosok besar dari dunia bawah tanah yang melingkar seperti pusaran energi. Naga ini bukan makhluk jahat, melainkan simbol kekuatan bawah sadar manusia. Pengingat bahwa perlindungan sejati datang dari keberanian menghadapi ketakutan sendiri. Hodam naga hitam dikenal memiliki aura dingin, namun menenangkan. Ia bekerja dengan cara menyelimuti pemiliknya dari serangan gaib, ilmu hitam, dan niat buruk manusia lain. Banyak spiritualis tua mengatakan bahwa naga ini tidur dalam kesadaran. Artinya kekuatannya muncul hanya saat pemiliknya berada dalam bahaya. Bila seseorang memiliki batu tapak jalak yang asli dan dirawat dengan doa serta tirakat, hodam naga akan menebarkan gelombang energi yang membuat tubuh terasa hangat saat mara bahaya mendekat. Orang-orang yang hendak berniat jahat akan merasa gentar tanpa tahu sebab. Itulah sebabnya batu ini sering disebut sebagai pangreksa sukma, penjaga ruhani yang melindungi dari gangguan sihir, santet, dan energi negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, tapak jalak sering dijadikan cincin, jimat kecil, atau diletakkan di tempat usaha. Namun, para sepuh selalu memperingatkan. Menurut kepercayaan, hodam naga hitam tidak suka pada kemarahan, kesombongan, dan niat mencelakai orang lain. Jika pemiliknya melanggar itu, maka naga akan menarik diri dan batu tapak jalak akan kehilangan energinya. Sebaliknya, bila digunakan dengan niat tulus dan doa yang istiqomah, naga itu akan menjadi penjaga yang setia, bahkan menuntun dalam mimpi ketika bahaya belum tampak di mata. Secara spiritual, hodam naga hitam juga dipercaya menjaga keseimbangan unsur api dan air dalam tubuh manusia.
Ketika seseorang mudah marah, energi panasnya meningkat. Ketika takut berlebihan, air dalam dirinya melimpah. Batu ini bekerja sebagai penetral, menyeimbangkan keduanya agar jiwa tetap teduh. Mereka yang sering bermeditasi dengan batu ini biasanya merasakan napas yang lebih tenang, hati yang lebih waspada, dan pikiran yang jernih dalam mengambil keputusan. Itulah sebabnya para pendekar spiritual zaman dulu selalu membawa tapak jalak di sabuk mereka. Bukan untuk bertempur, tetapi untuk menjaga kesadaran agar tidak terjerumus pada amarah. Batu ini mengajarkan satu falsafah luhur. Sing kuat dudu sing bisa ngalahake wong liya, nanging sing bisa ngalahake awak dewe. Yang kuat bukan yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Kelima, batu Klawing dan Khodam Banaspati penjaga alam. Di tanah lereng selatan Jawa, di tepian sungai yang mengalir tenang bernama Klawing, lahirlah batu yang menampung pancaran api bumi dan air langit. Batu itu disebut batu Klawing, batu yang lahir dari pertemuan unsur panas dan dingin, kekuatan dan kelembutan. Warna-warnanya beragam, merah darah, hijau lumut, kuning madu, dan kadang biru keunguan. Seolah bumi melukiskan wajahnya sendiri pada batu ini. Dalam tradisi spiritual Jawa, batu Klawing bukan sekadar batu hias, melainkan lambang keselarasan antara manusia dan alam. Setiap warna di dalamnya adalah bahasa bumi, setiap kilau adalah doa yang menunggu untuk dibaca. Para leluhur percaya bahwa siapa yang memegang batu ini dengan hati bersih akan merasakan getaran kehidupan, seolah alam semesta berbicara lewat keheningan. Alam ora mang kanggo diduweni, nanging kanggo dirumat. Alam bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijaga. Batu Klawing diyakini dijaga oleh makhluk agung dari dunia halus, Khodam Banaspati penjaga alam. Ia digambarkan sebagai sosok besar berselimut api, berwarna merah keemasan, bermata tajam namun berhati bijaksana. Dalam kisah para spiritualis tua, Banaspati bukan makhluk jahat sebagaimana diceritakan dalam legenda rakyat. Ia adalah penjaga keseimbangan hutan, api, dan kehidupan bumi. Ketika manusia melampaui batas keserakahan, dialah yang menampakkan diri untuk menegur, bukan untuk menakuti. Khodam Banaspati dalam batu Klawing memiliki watak keras namun adil. Ia hanya mau menyertai mereka yang hidupnya lurus dan tidak merusak alam. Para pendeta Jawa dahulu sering menggunakan batu ini dalam laku semedi bumi, meditasi untuk menyatukan kesadaran dengan energi alam. Mereka meyakini, lewat batu Klawing, suara bumi bisa terdengar. Gemerisik daun, desir angin, dan gelegar petir adalah bahasa gaib yang menyampaikan pesan tentang keseimbangan. Menurut cerita turun-temurun di daerah Purbalingga, di malam-malam tertentu ketika sungai Klawing berkilau di bawah sinar bulan, Banaspati menampakkan wujudnya dalam bentuk bola api yang melayang rendah di atas air. Bukan untuk menakuti, melainkan memberi tanda bahwa bumi sedang bernafas. Dan batu-batu di dasarnya tengah mengalirkan energi kehidupan kepada manusia yang membutuhkan. Itulah sebabnya batu ini sering disebut watu urip, batu kehidupan. Secara spiritual, energi batu Klawing bekerja seperti detak bumi, pelan tapi konstan. Ia menyalurkan kekuatan untuk menetralkan energi negatif, melindungi pemiliknya dari gangguan gaib, dan memperkuat hubungan batin dengan alam sekitarnya. Orang yang menyimpan batu ini dengan tulus akan merasakan firasat sebelum bencana, atau sering tergerak hatinya untuk menolong sesama tanpa alasan yang jelas. Itulah bentuk kerja Khodam Banaspati, bukan melalui suara, tapi melalui kesadaran yang tumbuh di hati. Batu ini juga dikenal sebagai batu penyatu elemen, karena mampu menenangkan amarah dan menyalakan semangat hidup sekaligus. Para petani dan nelayan di masa lalu sering menggantungkan batu Klawing di rumah mereka sebagai lambang restu bumi, agar panen tak gagal dan laut tetap bersahabat. Mereka percaya bahwa selama batu ini dijaga, alam pun akan menjaga. Sing ngurmati bumi bakal diuripi dening bumi. Siapa yang menghormati bumi akan dihidupi oleh bumi. Pada akhirnya, batu Klawing bukan sekadar pusaka, melainkan jembatan antara manusia dan bumi. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari penguasaan atas alam, melainkan dari penyatuan dengan kehendak alam itu sendiri. Dalam setiap kilau batu, tersimpan kisah panjang tentang manusia dan alamnya. Bukan sekadar keindahan yang memikat mata,
melainkan perjalanan batin yang menguji hati. Batu-batu itu, Sulaiman Wulung, Cambong, Junjung Derajat, Tapak Jalak, dan Kelawing, bukanlah benda mati, tapi saksi bisu hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan jagat. Urip iku ora man nguripi badan, nanging uga nguripi makna. Hidup bukan hanya menjaga raga, tapi juga merawat makna di dalamnya. Khodam yang bersemayam dalam tiap batu bukan sekadar penjaga, tapi juga pengingat. Mereka hadir bukan untuk disembah, melainkan untuk menuntun manusia agar tetap berjalan di jalan keseimbangan, antara kekuasaan dan kerendahan hati, antara keinginan dan keikhlasan. Bagi yang mampu membaca tanda-tanda, batu akik berkhodam adalah guru tanpa suara. Ia tidak berbicara, tapi mampu menggetarkan nurani. Ia tidak bergerak, tapi mampu menuntun langkah. Dan disitulah letak keagungan sejatinya, keheningan yang mengajarkan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua kekuatan hanyalah titipan. Batu bisa bersinar, khodam bisa hadir, namun tanpa hati yang suci, semua akan sirna. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bukan pada batu, tetapi pada niat manusia yang menjaganya.